Bayangkan, sebuah ilmu yang tak bisa diajarkan, tak bisa dipelajari dari kitab manapun, dan tak bisa diminta oleh siapapun. Ilmu yang datang bukan karena kepintaran, tetapi karena anugerah langsung dari Allah. Ilmu ini disebut laduni. Ilmu yang membuat seseorang memahami hakikat tanpa belajar. Ilmu yang hanya diberikan kepada mereka yang hatinya telah bersih dari segala kotoran dunia. Namun, tahukah kalian? Ilmu ini bukan sekadar berkah, tapi juga ujian. Banyak orang yang tersesat setelah mendapatkannya, terjebak dalam kesombongan, atau bahkan tergelincir dalam kebinasaan. Lalu, bagaimana cara seseorang bisa menerima ilmu laduni? Apa syarat-syaratnya? Dan mengapa ilmu ini menjadi semakin langka di akhir zaman? Kisah ini akan membawa kalian dalam perjalanan batin seorang pencari ilmu, yang rela meninggalkan segalanya demi mendapatkan cahaya tersembunyi ini. Namun, apakah ia benar-benar siap menerima ilmu ini? Temukan jawabannya dalam cerita berikut ini. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Semoga yang komentar diberikan kemudahan dalam segala hal, dan dimudahkan dalam mendapatkan rejeki. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang lelaki bernama Kyai Syahid. Ia bukan sembarang orang. Sudah puluhan tahun ia mengasingkan diri, menekuni jalan makrifat, mencari ilmu sejati yang tak tertulis dalam kitab-kitab dunia. Para santri yang pernah mendekat padanya seringkali pergi dengan hati bergetar, sebab kata-kata Kyai Syahid tak sekadar ucapan, tetapi seolah memiliki daya yang mengguncang batin. Malam itu, langit desa diliputi kabut tipis. Lampu-lampu minyak di rumah-rumah penduduk berkelip-redup. Di sebuah surau tua, seorang pemuda bernama Farhan mengetuk pintu dengan ragu. Ia sudah mendengar banyak tentang Kyai Syahid, tentang ilmu yang tak bisa dicari, tetapi hanya bisa diberikan kepada mereka yang telah bersih hatinya. Tentang ilmu laduni. Pintu surau berderit pelan. Dari dalam, terdengar suara berat namun lembut. "Kau datang membawa apa?" Farhan menundukkan kepala. "Saya hanya membawa keinginan untuk memahami, Kyai." Kyai Syahid tersenyum samar, lalu melangkah ke dalam. Tanpa banyak kata, ia duduk di atas tikar lusuh, lalu menunjuk tempat di hadapannya. Farhan duduk dengan hati berdebar. Ia menunggu Kyai Syahid berbicara, tetapi yang terdengar hanyalah keheningan. Waktu seakan melambat. Angin malam masuk melalui celah dinding kayu. Laduni bukan ilmu yang bisa diminta. Akhirnya Kyai Syahid berkata, "Ia adalah anugerah. Kau bisa mencari kitab, kau bisa menghafal ayat, tetapi ilmu ini hanya Allah yang memberi." Farhan mengangguk, namun dalam hatinya ada keresahan yang tak bisa ia ungkapkan. Ia sudah menempuh perjalanan panjang, meninggalkan segala kenyamanan hanya untuk mencari ilmu ini. Jika tidak bisa diminta, lalu bagaimana ia bisa mendapatkannya? Kyai Syahid menatapnya lekat-lekat, seolah ia bisa membaca seluruh isi hati pemuda itu. Lalu ia menghela napas panjang. "Kau ingin tahu rahasianya?" Suaranya bergetar pelan. "Tapi kau harus siap kehilangan sesuatu lebih dulu." Farhan menegang. Ia tidak mengerti maksudnya. Namun, ada sesuatu dalam nada suara Kyai Syahid yang membuatnya merasa seakan ada perjalanan besar yang akan segera dimulai. Farhan menelan ludah. Kata-kata Kyai Syahid bergema di kepalanya. "Siap kehilangan sesuatu lebih dulu." Apa maksud Kyai? Suaranya bergetar pelan. Kyai Syahid tak langsung menjawab. Ia mengangkat tangan, meraih kendi tanah liat di sampingnya, lalu menuangkan air ke dalam mangkuk kayu. "Lihat air ini," katanya, menatap Farhan dengan mata yang dalam. "Jika wadahnya kotor, airnya pun akan keruh. Jika wadahnya pecah, air itu akan hilang sebelum bisa kau minum." Farhan mengangguk pelan. Laduni bukan sekadar ilmu. Ia adalah cahaya. Dan cahaya tidak bisa masuk ke hati yang masih dipenuhi kegelapan. Angin malam berhembus, membuat lampu minyak di sudut surau berkelip. Kyai Syahid menatap lurus ke mata Farhan. "Bersihkan hatimu. Singkirkan kesombongan. Lepaskan keinginan duniawi. Dan pastikan niatmu lurus. Hanya mereka yang benar-benar ikhlas yang akan menerima ilmu ini."
Farhan menundukkan kepala. Ia teringat perjalanan hidupnya. Ia memang datang dengan niat mencari ilmu, tetapi jauh di dalam hatinya, ada ambisi tersembunyi. Ia ingin menjadi orang yang berbeda. Ia ingin dihormati, ingin dikenal sebagai seseorang yang memiliki keistimewaan. Bagaimana caranya saya bisa membersihkan hati? Suaranya hampir berbisik. Kiai Syahid tersenyum samar. Mulai dari meninggalkan kebiasaan buruk. Lalu, belajarlah diam. Farhan terkejut. Diam. Ya, jawab Kiai Syahid. Orang yang banyak bicara sulit menerima ilmu laduni. Sebab ilmu ini bukan hanya tentang memahami, tetapi juga tentang mendengar bisikan hakikat dalam keheningan. Di luar surau, suara jangkrik terdengar sayup. Farhan menggenggam tangannya erat. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menusuk ke dalam hatinya. Bisakah ia benar-benar meninggalkan keinginan duniawinya? Bisakah ia belajar diam dan menunggu cahaya laduni turun kepadanya? Ia belum tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, malam ini ia merasa berada di ambang sesuatu yang besar. Malam semakin larut. Di dalam surau kecil itu, hanya ada suara napas Farhan dan Kiai Syahid yang terdengar di antara keheningan. Farhan masih memikirkan kata-kata gurunya. Bersihkan hati. Belajarlah diam. Ia merasa seperti seorang pengembara yang baru saja menemukan gerbang menuju dunia yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Kiai, suaranya lirih. Apa perbedaan ilmu makrifat dan ilmu laduni? Kiai Syahid menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Makrifat adalah perjalanan. Laduni adalah anugerah. Farhan mengerutkan kening, mencoba memahami. Ilmu makrifat, lanjut Kiai Syahid, adalah ilmu yang diperoleh melalui perjalanan panjang. Seseorang harus menempuh jalan kesucian, mendekat kepada Allah dengan kesungguhan, hingga akhirnya ia memahami hakikat di balik segala sesuatu. Makrifat tidak diberikan secara instan. Ia butuh mujahadah, butuh kesabaran, butuh pengorbanan. Farhan mengangguk pelan. Sedangkan ilmu laduni, Kiai Syahid menghela napas panjang, adalah ilmu yang langsung diberikan oleh Allah. Tanpa guru, tanpa belajar dari kitab, tanpa harus bertahun-tahun menapaki perjalanan makrifat. Farhan terbelalak. Jadi, ilmu laduni lebih tinggi dari makrifat. Kiai Syahid menggeleng pelan. Bukan begitu. Ilmu laduni adalah bagian dari makrifat. Tetapi tidak semua yang menempuh jalan makrifat akan mendapat laduni. Ia bukan sesuatu yang bisa dikejar. Karena bukan usaha manusia yang menentukan, melainkan kehendak Allah. Farhan termenung. Lalu, bagaimana saya bisa mendapatkannya? Kiai Syahid tersenyum, lalu menunjuk ke dadanya sendiri. Jangan kejar ilmu ini, kejar saja keridhaan Allah. Jika Dia berkenan, ilmu itu akan datang sendiri. Kata-kata itu menggema dalam benak Farhan. Ia datang ke tempat ini dengan niat mencari sesuatu yang luar biasa. Namun, kini ia menyadari bahwa ilmu laduni bukan sesuatu yang bisa diraih dengan usaha semata. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih misterius, lebih menuntut ketundukan total kepada Allah. Di luar, angin berdesir melewati dedaunan. Dalam hatinya, Farhan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa semakin dekat, namun semakin jauh pada saat yang sama. Perjalanan ini baru saja dimulai. Farhan masih duduk bersila di hadapan Kiai Syahid. Hatinya penuh dengan pertanyaan. Tetapi ada satu hal yang mulai ia pahami. Ilmu laduni bukan sekadar tentang kepandaian, tetapi tentang kesiapan hati sebagai wadahnya. Kiai Syahid mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah kendi yang tadi ia gunakan untuk menuangkan air. Kau lihat ini, nak. Farhan mengangguk. Kendi ini melambangkan hati manusia. Jika ia penuh dengan lumpur dunia, air jernih yang dituangkan ke dalamnya akan berubah keruh. Jika ia retak, maka air itu akan bocor dan menghilang sebelum bisa digunakan. Farhan mulai mengerti arah pembicaraan ini, tetapi ia tetap mendengarkan dengan saksama. Laduni bukan ilmu yang bisa kau pegang seperti buku, bukan pula ilmu yang bisa kau ajarkan seperti pelajaran di pesantren. Ia adalah cahaya yang hanya akan menetap di hati yang bersih, dalam wadah yang utuh.
Dan itu sebabnya, ilmu ini hanya diberikan kepada mereka yang sudah siap menanggungnya. Farhan menelan ludah. Bagaimana saya tahu jika hati saya sudah siap? Ki. Kiai Syahid menatapnya lekat. Kau akan tahu ketika dunia tak lagi menarik bagimu. Ketika sanjungan tak membuatmu bangga, dan hinaan tak membuatmu sakit hati. Ketika ilmu bukan lagi sesuatu yang ingin kau tunjukkan, tetapi sesuatu yang hanya ingin kau gunakan untuk semakin dekat dengannya. Farhan terdiam. Kata-kata itu menamparnya. Selama ini, ada keinginan dalam dirinya untuk memiliki ilmu yang membuatnya dihormati. Ia ingin dikenal sebagai seseorang yang berbeda. Kini ia menyadari, itulah yang menghalanginya. Kiai Syahid tersenyum tipis. Banyak orang mengira ilmu laduni adalah kekuatan, keistimewaan, sesuatu yang membuat mereka lebih unggul dari orang lain. Tapi tidak, nak. Ilmu ini justru semakin menenggelamkan pemiliknya dalam lautan fana. Semakin kau memilikinya, semakin kecil kau merasa. Farhan menghela napas panjang. Dalam dirinya, ada gejolak yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah kesadaran baru mulai muncul, seperti cahaya yang samar-samar terlihat dari kejauhan. Di luar, embusan angin berdesir pelan. Malam semakin dalam. Namun bagi Farhan, perjalanan hatinya baru saja dimulai. Malam terus merayap, menyelimuti desa dalam keheningan. Surau kecil itu masih diterangi cahaya redup dari lampu minyak. Farhan duduk dengan tubuh tegap, tetapi hatinya gelisah. Kata-kata Kiai Syahid masih bergema di kepalanya. Ilmu laduni hanya menetap di hati yang bersih, di wadah yang utuh. Namun, bagaimana caranya? Kiai Syahid menghela napas panjang sebelum berbicara lagi. Farhan, banyak yang mengira bahwa untuk mendapatkan ilmu laduni, mereka hanya perlu menunggu. Duduk diam, berdoa, lalu berharap cahaya turun dari langit. Itu keliru. Farhan menatap gurunya dengan penuh perhatian. Ilmu laduni bukan sekadar hadiah, tetapi tanggung jawab. Dan Allah tidak akan memberikan sesuatu yang besar kepada mereka yang belum siap memikulnya. Farhan mengangguk pelan. Lalu bagaimana cara saya mempersiapkan diri, Ki? Kiai Syahid tersenyum tipis. Ada 3 jalan yang harus kau tempuh. Tanpa ketiganya, ilmu ini tidak akan pernah mendekat kepadamu. Farhan menahan napas, bersiap menerima wejangan yang mungkin akan mengubah hidupnya. Pertama, zikir tanpa henti, ujar Kiai Syahid. Bukan hanya sekadar mengucapkan dengan lisan, tetapi menghadirkan namanya dalam setiap tarikan napas. Orang yang hatinya sibuk dengan dunia tidak akan pernah bisa menerima ilmu ini. Tapi mereka yang lisannya basah dengan zikir, pikirannya jernih dalam mengingatnya, hatinya perlahan akan menjadi wadah yang bersih. Farhan menyimak dengan saksama. Kedua, riyadoh, lanjut Kiai Syahid. Latihan batin, meninggalkan kemewahan, mengurangi tidur, menahan lapar, menjauh dari keinginan duniawi. Riyadoh bukan tentang menyiksa diri, tetapi tentang melemahkan nafsu, agar hatimu tak lagi dikendalikan oleh keinginan rendah. Farhan mulai memahami mengapa banyak ulama zaman dahulu menjalani kehidupan yang penuh kesederhanaan dan ibadah yang berat. Dan yang terakhir, suara Kiai Syahid menjadi lebih dalam, adalah tafakur. Merenungi setiap kejadian, memahami bahwa di balik segala sesuatu ada kehendaknya. Orang yang hatinya dipenuhi tafakur akan mulai melihat tanda-tanda di mana-mana, dan ilmu laduni akan datang tanpa ia sadari. Farhan terdiam lama. Ia merenungkan ketiga hal yang baru saja ia dengar. Zikir, riyadoh, tafakur. Hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa jalan menuju ilmu laduni bukanlah jalan yang mudah. Di luar, angin malam berembus dingin. Farhan menatap Kiai Syahid. Ada satu pertanyaan yang membuncah dalam hatinya, tetapi ia masih ragu untuk mengucapkannya. Benarkah dirinya mampu menjalani semua ini? Farhan menarik napas dalam-dalam. Kata-kata Kiai Syahid masih menggema di benaknya. Zikir, riyadoh, tafakur. 3 jalan yang harus ditempuh untuk mempersiapkan diri menerima ilmu laduni. Namun, sesuatu dalam hatinya masih bertanya-tanya. Bagaimana ilmu ini benar-benar turun?
Seperti apa rasanya? Seolah membaca pikirannya, Kiai Syahid tersenyum tipis. Kau ingin tahu bagaimana para wali menerima ilmu ini? Farhan mengangguk penuh antusias. Kiai Syahid menyesap air dari kendi, lalu mulai bercerita. Di zaman dahulu, ada seorang wali bernama Syekh Abdul Qadir. Sejak kecil, ia sudah haus akan ilmu. Ia pergi jauh meninggalkan desanya, menempuh perjalanan berat, demi menimba ilmu di negeri yang jauh. Tetapi di tengah perjalanannya, ia dirampok. Farhan menahan napas. Para perampok menggeledah tubuhnya. Namun anehnya, mereka tidak menemukan apapun. Karena sebelumnya, Syekh Abdul Qadir telah menyembunyikan uangnya di dalam ikat pinggang yang dijahit erat. Tetapi kau tahu apa yang terjadi? Farhan menggeleng. Ia justru memberitahu para perampok. Aku menyimpan uangku di dalam ikat pinggangku. Farhan terbelalak. Kenapa ia mengakuinya? Kiai Syahid tersenyum. Karena ia berjanji kepada ibunya untuk selalu berkata jujur, tak peduli dalam keadaan apapun. Farhan terdiam. Lalu apa yang terjadi? Ia bertanya. Para perampok itu terkejut. Mereka tak pernah bertemu seseorang yang lebih takut melanggar janjinya daripada kehilangan hartanya. Mereka pun bertobat, dan Syekh Abdul Qadir menjadi pemimpin mereka dalam menempuh jalan Allah. Farhan termenung. Dan itulah awal mula bagaimana Allah menurunkan ilmu laduni kepadanya. Karena kejujurannya yang mutlak, karena kepasrahannya yang sempurna, Allah membuka tabir-tabir ilmu yang tersembunyi di hadapannya. Surau terasa semakin sunyi. Hanya suara angin yang berdesir pelan. Laduni bukan sekadar tentang kepintaran, lanjut Kiai Syahid. Ia adalah cahaya yang turun kepada mereka yang hatinya bersih, yang hidupnya penuh keikhlasan. Orang yang hatinya masih dipenuhi kepentingan diri tak akan pernah memilikinya. Farhan semakin tenggelam dalam pikirannya. Ia kini menyadari, ilmu ini bukan hanya tentang mencari dan mempelajari. Ini tentang menjadi seseorang yang layak menerima cahaya itu. Di luar, suara jangkrik semakin lirih. Malam terasa semakin pekat. Namun bagi Farhan, malam ini menjadi awal dari pemahaman yang lebih dalam. Malam semakin larut, tetapi hati Farhan justru terasa lebih terang. Ia mulai memahami bahwa ilmu laduni bukanlah sekadar anugerah, melainkan amanah besar yang hanya diberikan kepada mereka yang telah siap menanggungnya. Namun, tiba-tiba suara Kiai Syahid berubah lebih berat. Tapi ingat, nak, ilmu laduni bukan hanya tentang cahaya. Ia juga ujian. Dan banyak orang yang jatuh bukan karena kekurangan ilmu, tetapi justru karena ilmu itu sendiri. Farhan menelan ludah. Apa maksud Kiai? Kiai Syahid menghela napas panjang. Ketika seseorang mendapatkan ilmu laduni, ada dua godaan besar yang mengintainya. Dan banyak yang gagal melewati cobaan ini. Farhan menegakkan punggungnya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Godaan pertama adalah kesombongan, ujar Kiai Syahid. Ketika seseorang menerima ilmu yang tak dimiliki orang lain, bisikan setan akan datang dengan halus. Ia akan membuatmu merasa lebih tinggi, lebih istimewa. Akan ada perasaan bahwa kau lebih suci, lebih dekat dengan Allah dibandingkan orang lain. Farhan terdiam. Ia bisa membayangkan bagaimana ilmu bisa menjebak seseorang dalam kesombongan. Banyak yang jatuh di sini, nak, lanjut Kiai Syahid. Mereka merasa bahwa karena telah mendapatkan ilmu laduni, mereka tak lagi butuh guru, tak lagi butuh bimbingan. Mereka mengira telah mencapai puncak, padahal mereka baru saja digelincirkan. Farhan menggigit bibirnya. Ia sadar, kesombongan adalah penyakit yang sulit dideteksi. Bisa jadi seseorang merasa rendah hati, tetapi diam-diam ia masih ingin dipuji karena kerendahannya. Dan godaan kedua. Suara Kiai Syahid melembut, tetapi terasa lebih dalam. Adalah penyalahgunaan ilmu. Farhan menegang. Ketika seseorang memiliki ilmu laduni, ia diberikan pemahaman yang lebih luas. Kadang, ia mampu melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Kadang, doanya mustajab, kata-katanya berbobot. Bahkan bisa saja apa yang ia ucapkan menjadi kenyataan.
Farhan mulai merasakan sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. Dan disinilah ujian itu muncul. Lanjut Kiai Syahid. Apakah ia tetap menggunakan ilmunya dalam ketundukan kepada Allah? Ataukah ia mulai merasa bahwa dirinya sendiri yang memiliki kekuatan itu? Apakah ia tetap menjadi hamba yang rendah hati? Ataukah ia mulai menikmati kekuasaan yang ia miliki? Hening. Farhan merasa tenggorokannya kering. Ia tak pernah memikirkan ini sebelumnya. Kau tahu, nak, suara Kiai Syahid menjadi lebih pelan. Banyak orang yang awalnya mendapat ilmu laduni, tetapi kemudian tersesat. Mereka mulai merasa bahwa mereka adalah orang pilihan. Mereka mulai memandang rendah orang lain. Bahkan ada yang berani mengaku sebagai utusan Allah. Farhan merinding. Ia teringat kisah-kisah orang yang dulunya alim, tetapi kemudian menyimpang. Apakah mereka adalah orang-orang yang gagal menanggung amanah ilmu ini? Tapi ada satu cara untuk selamat. Lanjut Kiai Syahid. Jangan pernah merasa bahwa ilmu itu milikmu. Sadari bahwa setiap pengetahuan yang datang kepadamu hanyalah titipan darinya. Dan kapanpun dia mau, ilmu itu bisa diambil kembali. Farhan menunduk. Ia merasa dadanya sesak. Berat. Ternyata ilmu laduni bukan sekadar berkah, tetapi juga ujian yang bisa menjatuhkan seseorang jika tak berhati-hati. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah dirinya benar-benar siap menanggung beban ini? Di luar, angin berdesir pelan. Tapi di dalam hati Farhan, badai mulai berkecamuk. Farhan duduk dalam diam. Setelah mendengar semua yang dikatakan Kiai Syahid, ia merasa seperti berdiri di tepi jurang. Ilmu laduni bukan hanya tentang pemahaman, tetapi juga amanah besar yang bisa menjadi jalan keselamatan atau kehancuran. Namun, di tengah pikirannya yang berkecamuk, ia bertanya-tanya, jika ilmu ini begitu sulit dan penuh ujian, lalu bagaimana cara menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari? Seolah memahami kebingungan muridnya, Kiai Syahid tersenyum tipis. Farhan, ilmu laduni bukan tentang keajaiban yang kau pertontonkan. Bukan pula tentang kemampuan luar biasa yang kau gunakan untuk menunjukkan dirimu berbeda. Ilmu ini bukan untuk keistimewaan pribadi, melainkan untuk memberi manfaat kepada sesama. Farhan mengerutkan kening. Maksudnya, Kiai Syahid mengambil tongkat kayunya, mengaduk abu dalam tungku kecil di sampingnya. Banyak orang berpikir bahwa ilmu laduni akan membuat mereka mampu membaca isi hati, melihat masa depan, atau bahkan memiliki kekuatan supranatural. Padahal tidak seperti itu. Farhan menunggu penjelasan berikutnya. Ilmu ini akan membuatmu lebih peka terhadap kebenaran. Kau akan melihat sesuatu bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati. Kau akan memahami maksud di balik setiap kejadian. Kau akan diberi hikmah dalam setiap masalah. Dan yang terpenting, kau akan tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Farhan mengangguk pelan. Kau pernah melihat seseorang yang ucapannya selalu tepat? Yang nasihatnya selalu mengena di hati, seolah ia tahu apa yang sedang dirasakan orang lain. Farhan mengingat beberapa orang yang pernah ia temui. Ada beberapa ulama yang nasihatnya begitu menusuk, seolah mereka bisa membaca kegelisahan di hati pendengar mereka. Itulah salah satu bentuk ilmu laduni, lanjut Kiai Syahid. Kau tidak perlu mengumumkan bahwa kau memiliki ilmu ini. Kau cukup menggunakannya untuk membantu orang lain, untuk menuntun mereka kepada kebaikan. Semakin kau ikhlas, semakin besar manfaatnya. Farhan terdiam. Ia kini memahami bahwa ilmu laduni bukanlah tentang kehebatan, tetapi tentang kebijaksanaan. Tapi bagaimana saya tahu bahwa saya sudah memilikinya, Kiai? Tanyanya ragu. Kiai Syahid tersenyum. Kau tidak perlu tahu. Ilmu ini bekerja dalam kesunyian. Mereka yang benar-benar memilikinya justru tak pernah merasa bahwa mereka istimewa. Mereka tetap merasa bodoh, tetap merasa kecil di hadapan Allah. Farhan menarik napas panjang. Kata-kata itu menancap di hatinya. Malam semakin larut, tetapi sesuatu dalam dirinya terasa lebih terang. Ia datang ke tempat ini untuk mencari ilmu yang bisa membuatnya berbeda. Tapi kini, ia sadar bahwa ilmu sejati justru membuat seseorang melebur dalam kebersahajaan. Di luar, angin berembus perlahan.
Farhan menatap Kiai Syahid. Ada ketenangan dalam wajah gurunya, seolah ia telah lama memahami sesuatu yang baru saja Farhan sadari. Perjalanan ini semakin jelas baginya. Farhan menatap Kiai Syahid dengan mata penuh pemahaman. Ia kini mengerti bahwa ilmu laduni bukanlah sesuatu yang bisa dikejar dengan ambisi, melainkan sesuatu yang hanya bisa diterima dengan hati yang ikhlas. Namun, di balik pemahamannya yang semakin dalam, muncul sebuah pertanyaan besar dalam dirinya. Jika ilmu ini datang, apakah ia siap menanggungnya? Kiai Syahid seolah dapat membaca kegundahan itu. Dengan suara tenang, ia berkata, "Farhan, ilmu bukan untuk disimpan. Ilmu harus diamalkan. Kau tidak boleh hanya menjadi wadah, tetapi harus menjadi saluran yang mengalirkan manfaat." Farhan mengangguk pelan. "Tapi bagaimana jika saya tidak sanggup, Kiai?" Suaranya terdengar lirih. Kiai Syahid tersenyum tipis. "Maka lebih baik ilmu itu tidak turun kepadamu." Farhan terdiam. Jawaban itu begitu sederhana, tetapi menamparnya dengan keras. Ilmu bukan tentang mendapatkannya, tetapi tentang kesiapan menanggung amanahnya. Kiai Syahid menatapnya lekat. "Farhan, sebelum kau melangkah lebih jauh, kau harus berjanji. Jika suatu hari ilmu laduni itu diberikan kepadamu, kau tidak akan menyalahgunakannya. Kau tidak akan membanggakan dirimu, tidak akan menggunakannya untuk kepentingan duniawi, dan tidak akan membiarkan ilmu itu membuatmu tinggi hati." Farhan menarik napas dalam-dalam. Ia menatap gurunya. Lalu dengan suara mantap, ia berkata, "Saya berjanji, Kiai. Saya tidak akan mengkhianati ilmu ini." Angin malam berhembus pelan, seolah menjadi saksi atas janji yang baru saja diucapkan. Kiai Syahid tersenyum. "Jika kau benar-benar ikhlas, maka kau tidak perlu mencari ilmu ini. Biarkan ia datang sendiri kepadamu." Farhan mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia merasa lebih ringan. Ia tidak lagi gelisah tentang bagaimana mendapatkan ilmu laduni. Ia kini sadar, tugasnya bukan mengejar, tetapi mempersiapkan dirinya agar layak menerima amanah itu. Malam semakin larut. Di luar, surau kecil itu tetap berdiri dalam kesunyian, menyimpan rahasia ilmu yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang telah siap menerimanya. Malam semakin larut, namun hati Farhan terasa lebih tenang. Sejak awal ia datang ke tempat ini untuk mencari ilmu laduni, berharap mendapatkan sesuatu yang bisa membuatnya lebih istimewa. Namun kini, ia menyadari bahwa ilmu ini bukan tentang keistimewaan, melainkan tentang kesanggupan menanggung amanah Allah. Kiai Syahid menatap muridnya dalam-dalam. "Farhan, dunia akan semakin gelap. Akan tiba masa di mana ilmu yang benar semakin sulit ditemukan. Orang-orang lebih mencintai dunia, lebih mengejar pengakuan, dan semakin menjauh dari hakikat. Dan saat itu, ilmu laduni menjadi sesuatu yang langka." Farhan menelan ludah. Ia bisa merasakan kebenaran kata-kata gurunya. Banyak orang yang mengira mereka telah memiliki ilmu laduni, tetapi yang mereka miliki hanyalah hawa nafsu yang dibungkus dengan kata-kata bijak. Banyak yang mengaku telah mencapai makrifat, padahal mereka hanya terjebak dalam kesombongan spiritual. Kiai Syahid menghela napas panjang. Ilmu laduni bukan tentang melihat masa depan, bukan tentang memiliki kekuatan gaib, bukan tentang bisa membaca isi hati orang lain. Ilmu ini adalah cahaya yang membimbing seseorang untuk melihat kebenaran di tengah kegelapan. Farhan merenung. Ia mulai memahami bahwa ilmu laduni bukanlah sesuatu yang harus diumumkan, tetapi sesuatu yang bekerja dalam kesunyian. "Kau tahu, Farhan," suara Kiai Syahid melembut, "di akhir zaman, mereka yang memiliki ilmu ini akan diuji dengan lebih berat. Karena semakin sedikit orang yang bisa melihat kebenaran, semakin banyak pula yang akan menolaknya." Farhan menggigit bibirnya. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Ki?" Kiai Syahid menatapnya dengan penuh makna. "Tetaplah berjalan di jalan yang lurus. Jangan terpengaruh oleh sanjungan, jangan tergoda oleh dunia, dan jangan takut pada cercaan. Ilmu ini bukan untuk kebanggaan, tetapi untuk petunjuk. Gunakanlah untuk menerangi jalan, bukan untuk meninggikan diri." Farhan mengangguk. Dalam hatinya,
Ia tidak lagi merasa ingin memiliki ilmu laduni, tetapi ingin menjadi pribadi yang layak menerima cahaya itu. Di luar, angin berhembus pelan, membawa ketenangan yang aneh. Surau tua itu kini terasa lebih hidup, seolah menjadi saksi bisu dari perjalanan seorang pemuda yang baru saja menemukan makna sejati dari ilmu yang selama ini ia cari. Malam ini, Farhan tidak hanya memahami ilmu laduni. Ia telah menyerahkan dirinya kepadanya.